Maka sekalian, disitulah nanti kita akan memahami, belajar bahwa ternyata Islam, ya subhanallah, mengatur dengan sangat jelas. Mengatur dengan sangat jelas, bahkan urusan kesehatan pun diatur dalam Islam. Ya. Urusan kesehatan pun diatur dalam Islam. Sehingga apa? Sehingga kalau kita belajar dari ayat di mana Allah SWT sampaikan kepada saya waktu pertama kali merenung gitu kan dalam surat Al-Maidah waktu haji wada itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Jadi agama Islam sempurna. Maka urusan apapun dalam Islam sudah ada pedomannya. Coba masuk toilet ada doanya, keluar ada doanya, pakai baju ada doanya, potong kuku ada doanya. Coba bercermin ada doanya, hal-hal sederhana loh. Hubungan suami istri ada doanya, ada polanya, ya. Dicumbuin dulu, itu luar biasa. Nah, kalau kita merenung sedikit tentang itu, masa sih urusan kesehatan dalam Islam nggak diatur? Masa sih nggak diatur? Maka Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian, memberikan pedomannya kepada kita melalui lisan baginda Nabi SAW. Dan Nabi dijadikan uswahnya, Nabi dijadikan contohnya, teladannya. Maka Nabi itu kan kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu baca dari kitab-kitab tentang Rasulullah, ya, contohnya salah satunya adalah kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, itu luar biasa. Nabi itu kan badannya kekar, ya, perutnya six pack, ya, gagah gitu kan. Nabi Yusuf itu hanya sepertiga gagahnya Nabi. Bayangkan urusan secara fisik. Maka saya bilang tadi, dengan fisiknya disempurnakan Allah, fisik beliau, ya, akhlaknya, nasabnya semua disempurnakan. Maka contohnya di qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Contoh aja Nabi. Jadi kalau bagaimana cara makannya Nabi, tidurnya Nabi, semua ada ya polanya, ya. Dan Nabi memberikan contoh itu. Saya mungkin dulu waktu masih sekolah kedokteran gitu, ya nggak ada contohnya. Siapa manusia dalam dunia pendidikan barat yang bisa dijadikan uswah, bisa dijadikan teladan? Nggak ada. Tapi kita Islam ada, Nabi contohnya. Gitu. Maka di zaman dulu kita lihat sekarang, kenapa manusia zaman sekarang, di era-era kayak sekarang, banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, teman-teman sekalian. Degeneratif itu apa? Stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat, penyakit jantung degeneratif. Bapak Ibu tahu kira-kira penyakit degeneratif itu sumber muasalnya apa? Makanan. Kenapa bisa makanan? Karena manusia tidak mampu lagi mengatur hawa nafsunya. Ya begitu. Kalau kita lihat, kita trace balik. Jadi kalau kita lihat, subhanallah, syariat dalam Islam semuanya menyehatkan. Semua syariat Islam itu menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan, karena kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia karena dibekali Allah, ya, tubuh kita ini dibekali Allah dengan nafsu, maka kita pengen yang enak-enak terus. Kita pengen yang enak-enak terus. Sekarang misalkan begini, menurut Bapak Ibu sekalian ini sehat nggak? Sangat sehat lah, insya Allah sehat. Apalagi baru dipetik dari pohon misalkan kayak begitu kan. Nah misalkan di samping saya ini ada satu piring yang isinya gorengan. Menurut Anda kira-kira sehat nggak? Jujur aja lah. Sehat nggak? Terus kenapa dimakan? Enak kan? Lihat, nafsu kan? Kan nafsu. Ujung-ujung itu aja sebenarnya. Nafsu lagi, nafsu lagi, nafsu lagi. Udah ngerti nggak sehat misalkan? Ya kebetulan di luar kan nggak ada yang jual gorengan kan? Ya, nggak apa-apa makan gorengan sekali-sekali, setahun sekali, 6 bulan sekali.